Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menganalisis studi kelayakan bisnis pada kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Firda Mustikasari. Dan saya Dewi Prahasiwi Indiarmani. Di sini ada beberapa hal yang akan kami nilai. Yang pertama yaitu riset pasar, yang kedua menentukan produk berdasarkan hasil riset pasar, yang ketiga company profile, yang keempat legalitas usaha, yang kelima aspek pasar dan pemasaran, yang keenam forecasting. Selanjutnya, yang ketujuh aspek teknis dan teknologi, yang kedelapan aspek sumber daya manusia, yang kesembilan aspek keuangan, yang kesepuluh aspek lingkungan industri, yang kesebelas analisis kriteria investasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada riset pasar. Riset pasar ini sudah baik. Untuk riset pasar sudah baik karena telah melakukan riset menggunakan media Google Forms dengan responden sebanyak 76 orang. Dan dari hasil riset pasar tersebut diperoleh 3 produk dengan vote paling banyak. Kemudian yang kedua ada menentukan produk berdasarkan hasil riset pasar. Penentuan produk berdasarkan hasil riset pasar ini sudah baik karena telah memilih produk berdasarkan skala prioritas dari perolehan hasil vote paling banyak. Selanjutnya, yang ketiga ada company profile. Di sini cukup baik dan terdapat saran karena telah menjelaskan latar belakang perusahaan, visi misi, struktur organisasi, dan macam-macam desain sweater yang akan diproduksi. Namun, pada kata pengantar dan visi misi terdapat ketidaksesuaian jenis legalitas yang digunakan dengan yang tertulis pada subbab legalitas usaha. Selanjutnya yang keempat ada legalitas usaha. Di sini sudah baik karena telah menentukan jenis legalitas sesuai dengan kemampuan pemilik usaha dan telah menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan legalitas usaha tersebut. Selanjutnya, yang kelima ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini cukup baik dan terdapat saran. Pada aspek pasar dan pemasaran sudah baik, karena sudah melakukan survei pada 51 orang responden dengan memberikan pertanyaan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi, sebaiknya dalam menentukan behavior jangan hanya tertuju pada konsumen yang sering bepergian ke acara non-formal, karena banyak juga orang yang sering bepergian ke acara non-formal tetapi tidak menggunakan Twitter. Kemudian, pada struktur organisasi, hanya menuliskan bagian setiap divisi, tetapi tidak dijabarkan antara kepala bagian dengan stafnya. Lalu, untuk desain kemasan, menurut kami sebaiknya menggunakan warna yang lebih menarik perhatian konsumen. Lalu yang keenam ada forecasting. Di sini pada forecasting sudah baik. Pada perhitungan forecasting yang dilakukan sudah baik, karena dengan menggunakan metode moving average 3 didapatkan nilai error terkecil dibandingkan dengan metode lain yang digunakan. Selanjutnya, di sini yang ketujuh ada aspek teknis dan teknologi. Di sini cukup baik dan terdapat saran, karena pada layout perusahaan, sebaiknya area musola tidak didekatkan dengan area sewing dan obras, karena hal ini dapat mengganggu ketenangan dalam beribadah. Selanjutnya, terdapat space kosong pada area sekitar toilet yang terletak di dekat gudang barang jadi, dan juga kurang dijelaskan bagian-bagian dari setiap ruangannya. Serta pada OPC dan flowchart-nya belum dijelaskan pada setiap step-nya, dan pada OPC-nya juga belum diberikan keterangan bentuk pada setiap kegiatannya. Selanjutnya, yang kedelapan di sini ada aspek sumber daya manusia. Di sini cukup baik dan terdapat saran, karena sudah ada job description dari tiap struktur organisasi, serta sudah ada reward dan punishment yang diberikan. Namun, terdapat perbedaan penerapan gaji pegawai yang ada di laporan dengan penerapan gaji pegawai yang ada di Excel.
Selanjutnya, yang ke-9 ada aspek keuangan. Pada aspek ini cukup baik dan terdapat saran. Pada laporan tidak diberikan analisis mengenai perhitungan setiap tabelnya, sehingga pembaca kurang dapat memahami dari mana saja rincian perhitungannya. Yang pertama ini pada tabel praoperasi. Perhitungan Excel-nya untuk baris AMDAL tidak dimasukkan biayanya. Jika memang berpatokan pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup yang mengatur tentang luas bangunan pada suatu perusahaan untuk mengadakan biaya AMDAL, seharusnya pada laporan dijelaskan juga berapa luas bangunan perusahaan yang digunakan, sehingga pembaca dapat mengetahui mengapa biaya AMDAL tidak dicantumkan. Sedangkan seperti yang tertulis pada aspek lingkungan industri, terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh pendirian CV Eka Rika ini. Kemudian pada perhitungan operasi sudah baik karena telah sesuai dengan template Excel yang diberikan pada pertemuan 10. Tetapi pada rincian biaya usaha tidak menetapkan gaji untuk pemilik usaha. Karena menurut kami, meskipun dia adalah seorang pemilik usaha, namun tetap memiliki hak untuk mendapatkan gaji dari keuntungan setiap bulannya. Lalu pada perhitungan laba rugi, baris harga jual tidak dituliskan persentase kenaikan harganya. Dan pada laporannya juga tidak dijelaskan persentase kenaikan harganya. Lalu untuk pajak yang ditetapkan pada skala UKM terlalu tinggi, yaitu sebesar 10%. Sedangkan menurut PP nomor 23 tahun 2018 menerapkan tarif pajak penghasilan atau PPh final UMKM sebesar 0,5% dengan peredaran bruto. Hal ini dimaksudkan agar pelaku UMKM tidak terbebani dengan tarif pajak yang tinggi. Kemudian, pada perhitungan arus kas sudah baik karena sudah sesuai dengan template Excel yang diberikan pada pertemuan ke-10. Lalu pada perhitungan neraca juga sudah baik karena juga sudah sesuai dengan template Excel yang diberikan pada pertemuan ke-10. Dan pada perhitungan cash flow-nya, untuk tabel penyesuaian bunga seharusnya yang dicantumkan adalah berapa persen bunganya saja. Tidak perlu ditulis dengan rupiah yang dimana didapatkan dari bunga dikali dengan berapa besarnya utang, dan untuk biaya usaha pada Excel yang dicantumkan berasal dari tabel laba rugi yang total biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi. Seharusnya yang dimasukkan adalah total biaya usaha. Kemudian yang ke-10 adalah aspek lingkungan industri. Pada aspek ini cukup baik dan terdapat saran. Untuk aspek lingkungan industri, pada analisis FWOT-nya sudah baik, karena sudah menjelaskan kekuatan dan peluang yang dimiliki, serta sudah menyadari kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga perusahaan dapat mengatur strategi untuk tetap mempertahankan bisnisnya dan pada dampak yang ditimbulkan. Laporan dicantumkan dampak negatif dari adanya bisnis usaha tersebut, yaitu pencemaran lingkungan, limbah industri yang dimana hal ini akan menyebabkan adanya biaya AMDAL. Tetapi pada perhitungan Excel untuk praoperasi tidak ada biaya AMDAL yang dikeluarkan. Selanjutnya, di sini yang terakhir ada analisis kriteria investasi. Di sini cukup baik karena pada laporannya sudah diberikan analisis mengenai perhitungan setiap tabelnya sehingga pembaca dapat memahami. Namun ada beberapa saran pada setiap tabel yang diberikannya. Di sini pada tabel pertama itu ada perhitungan NPV. Untuk cash flow-nya seharusnya menggunakan hasil dari tabel cash flow yang sudah ada, dan pada nilai diskon faktor yang digunakan seharusnya adalah berapa persen biaya bunga kredit bank yang digunakan, seperti pada tabel laba rugi yaitu 8%. Selanjutnya pada tabel IRR itu sudah baik karena untuk mencari nilai IRR diperlukan data NPV yang mempunyai dua kutub yaitu negatif dan positif. Di sini juga sudah ada. Dan untuk hasil IRR-nya sudah berada di antara interval rate rendah atau RR yaitu sebesar 10% dengan mendapatkan hasil nilai NPV positif.
dan rating G atau RT yaitu sebesar 90% negatif pertama, yang dimana hal ini sudah menunjukkan suatu tingkat diskon rate yang menyamaratakan percent value of cash flow dengan percent value of investment sehingga menghasilkan NPV sama dengan 0. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hasil IRR-nya sudah lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan sebesar 10%, sehingga bisnis ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya, pada tabel PBB-nya atau payback period, untuk perhitungannya kurang tepat karena belum sesuai dengan rumus yang ada. Dengan dapat dilihat juga pada tabel PBB-nya, di mana payback period terjadi pada tahun di mana akumulasi selisih antara cash flow dan sisa investment menjadi negatif untuk pertama kalinya terjadi pada tahun ketiga, yaitu pada tahun 2023. Dengan kata lain, seharusnya perusahaan hanya membutuhkan waktu 2,392 tahun atau setara dengan 2 tahun 4 bulan 11 hari. Selanjutnya, pada tabel PI-nya sudah baik karena nilai PI-nya sebesar 8,49, di mana ini sudah lebih besar dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Pada tabel perhitungan BEP-nya, tidak semuanya bisa dikoreksi oleh kami, karena perhitungannya ada beberapa rincian rumusnya terletak pada Excel yang berbeda. Selanjutnya, pada perhitungan ARR-nya, pada tabelnya, tidak mencantumkan biaya penyusutan atau depresiasi mesin per tahun, yang dimana biaya itu digunakan untuk menghitung laba tahunan rata-rata. Yang terakhir, ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penilaian yang telah dilakukan oleh kelompok kami menyimpulkan bahwa laporan bisnis meter ini sudah cukup baik. Hanya perlu memperbaiki beberapa hal, seperti salah satunya terletak pada perhitungan yang dilakukan agar bisnis ini dapat berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.